Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang dengannya kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah. Kemudian saya Muhammad Ikhwan Bahri, NPM 1901012023. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Masailul Fiqih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yakni pertanyaan yang pertama adalah, apakah boleh sengaja mengaborsi karena kesehatan dan selagi belum ada tanda-tanda kehidupan karena usia kandungan belum mencapai usia 120 hari? Berdasarkan fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia nomor 1, melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum walaupun sebelum nafi ar-ruh ditiupkannya ruh, hukumnya adalah haram. Hanya MUI memberi pengecualian adanya alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan syariah Islam. Hukum haram juga diputuskan untuk pelaku aborsi yang melakukan sesudah nafki ar-ruh dengan pengecualian adanya alasan lain yang dibenarkan syariah Islam. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengaborsi. Menurut mazhab Imam Hanafi, hukumnya mubah atau boleh mengaborsi kandungan yang belum mencapai usia 120 hari. Menurut mazhab Maliki, hukum mengaborsi tetap haram meskipun usia kandungan belum mencapai 40 hari. Dan menurut mazhab Syafi'i, makruh hukumnya mengaborsi kandungan apabila sudah mencapai lebih dari 40 hari. Jadi, dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa mengaborsi setiap kandungan ulama berbeda pendapat. Dan jika itu dikarenakan mengaborsi anak karena kesehatan sang ibu atau menyelamatkan nyawa sang ibu, menurut saya diperbolehkan. Tetapi kembali lagi pada niatan pertama yang menyelamatkan kesehatan dan nyawa sang ibu. Jika tidak ada faktor yang menghalangi anak itu untuk lahir di dunia, maka hukum mengaborsi tersebut jatuh menjadi haram. Karena dengan sengaja membunuh rahim sang anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Kemudian kembali kepada pertanyaan yang kedua. Zaman sekarang banyak orang yang menikah karena sebelumnya sudah melakukan perbuatan zina. Walaupun tidak hamil di luar nikah, saya pernah dengar bahwa pernikahan seperti itu tidak sah sebelum bertaubat. Bagaimana jika pasangan tersebut saat menikah belum taubat? Apakah beberapa waktu kemudian mengulangi akad lagi setelah dia bertaubat? Yang tentunya sudah untuk dilakukan atau takut fitnah dan lain-lain. Jawabannya yakni, jadi terkait pertanyaan mengenai pelaku zina dalam hal ini, zina terbagi ke dalam dua jenis, yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apabila zina dilakukan oleh seorang yang telah menikah, maka hukumnya adalah rajam yang ditanam di dalam tanah lalu dilempari batu hingga wafat. Maka dalam hal ini itulah bentuk taubatnya dari sampel zina muhsan. Karena dia dirajam hingga mati, maka dia tidak ada akad nikah ulang. Kemudian untuk zina ghairu muhsan, yakni pelaku zina yang belum menikah, mereka mendapatkan hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan itu sebagai penebusan dosa ataupun taubat karena telah melakukan zina. Apabila mereka tetap hidup dan berhasil kembali dari pengasingan, maka diperbolehkan untuk melakukan akad nikah. Dan kemudian tidak boleh bagi laki-laki pezina menikah dengan wanita pezina sebelum mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran surat An-Nur ayat 3.
Ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan wanita pezina yang belum bertaubat tidak sah. Mereka tidak menjadikan taubatnya pezina laki-laki sebagai syarat sahnya pernikahan. Namun apabila bertaubat sebelum akad, maka nikahnya sah. Tapi kalau tidak bertaubat, maka sikap yang lebih hati-hati adalah memperbarui akad. Kemudian pertama, yang sahih dari pendapat para ulama, tidak diperbolehkan seorang laki-laki baik-baik menikahi seorang wanita pezina, dan tidak diperbolehkan wanita baik-baik menikahi lelaki pezina. Jika keadaannya si wanita adalah pezina dan si laki pezina namun sudah bertaubat, maka perlu dilihat keadaan si wanita. Jika si wanita tersebut juga sudah bertaubat, maka hilanglah sifat yang membuat haram pernikahannya tadi, sehingga menjadi boleh. Namun jika si wanita tersebut belum bertaubat padahal si laki sudah bertaubat, maka tidak diperbolehkan menikahinya. Kemudian kedua, andai si wanita pezina tersebut sudah bertaubat, maka ia tidak hamil dari perzinaan yang ia lakukan. Lalu mereka menikah, ia tidak mengapa, akadnya sah. Namun jika mereka menikah sedangkan si wanita tersebut sedang hamil dari hasil perzinaan, maka yang sahih dari pendapat para ulama, akadnya tidak sah. Tidak sah melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang hamil yang dihasilkan dari pertubuhan tanpa nikah. Saya katakan tanpa nikah di sini untuk membedakan dengan kasus rujuk. Karena dalam kasus rujuk ini si wanita hamil karena persetubuhan dengan nikah yang sah. Dan untuk kasus yang ditanya tadi, jika akad dilakukan ketika hamil, maka akadnya tidak sah dan wajib mengulang akad ketika si wanita sudah melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari pertanyaan kedua. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan adalah, bagaimana pandangan Islam mengenai bayi tabung? Yang dimaksud dengan bayi tabung adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri memperoleh keturunan dengan pembuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri. Proses bayi tabung adalah proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan, lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam, yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut, bukan rahim orang lain. Dan tidak diperbolehkan jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain, begitupun pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan ditanamnya dalam rahim istri tersebut, bukan rahim orang lain. Dan juga yang menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita, tidak boleh dari lawan jenis atau laki-laki. Jumhur ulama menghukuminya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur dudukan nasab, dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Kemudian inilah beberapa aturan lengkap mengenai hukum bayi tabung dan juga inseminasi buatan di dalam pandangan Islam. Pertama, haram jika mendatangkan pihak ketiga. Program atau metode bayi tabung dan inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga selain pasangan suami istri yang sah dalam hal menggunakan sel sperma, sel telur atau rahim, hukumnya haram dalam Islam. Kemudian yang kedua, bayi tabung pada masa idah hukumnya haram. Jika metode bayi tabung dan inseminasi buatan dilakukan setelah suami wafat atau meninggal, maka para ulama tetap mengharamkannya. Hal ini dikarenakan sang suami yang memiliki sperma tersebut sudah wafat, sehingga pernikahan pun juga sudah berakhir. Apabila masa inseminasi tetap dilakukan pada masa idah, maka hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran. Kemudian yang ketiga, mubah, diperbolehkan dalam ikatan suami dan istri yang sah. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bahwa jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah menurut hukum, maka mubah diperbolehkan jika ini dianggap masuk ke dalam ikhtiar mendapat keturunan yang didasari oleh kaidah agama. Yang keempat, bayi tabung dengan jenis kelamin sesuai keinginan dalam hal melakukan proses bayi tabung atau inseminasi buatan untuk
mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai keinginan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan. Kedua, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan. Kemudian bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuatan atau inseminasi, yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh perempuan. Program bayi tabung sedang marak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan. Namun sebenarnya kegiatan yang satu ini masih menjadi pro kontra dalam Islam. Metode bayi tabung dan inseminasi yang mempergunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim hukumnya haram dalam Islam. Para ulama membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin, ataupun rahim. Sedangkan apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. Diperkirakan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Aurat perempuan hanya diperkenakan dibuat saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Tenaga medis yang melakukan metode tersebut adalah dokter perempuan atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter perempuan non-muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang sudah bisa dipercaya, dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non-muslim laki-laki. Sekian dari pertanyaan 3. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, bagaimana hukum KB dalam pandangan Islam? Jawabannya adalah ada dua hal yang pertama kali harus diketahui perbedaannya dengan jelas, yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran berarti mencegah kehamilan untuk selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Pada permasalahan yang kedua, yakni membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran dengan jalan mensterilkan rahim, pengangkatan rahim dan sebagainya dengan tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka hal tersebut telah jelas haramnya, kecuali pada keadaan di mana seorang wanita terkena kanker ganas atau yang semacamnya pada rahimnya dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya, maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Berikut ini beberapa alasan yang diperbolehkan untuk melakukan penundaan kehamilan adalah: pertama, seorang wanita tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan yang lain sehingga berbahaya jika hamil. Kedua, jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi dengan niatan untuk memberikan pendidikan usia dini bagi anak sampai siap untuk hamil kembali. Adapun jika penggunaan dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarir atau supaya hidup senang atau hal-hal lain yang serupa dengan itu sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh hukumnya. Kemudian hukumnya boleh dengan catatan pencegahan ini hanya berlaku sementara, tidak selamanya, dan tidak karena takut miskin atau takut rezekinya menjadi sempit. Jika penggunaan kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak dan sebagainya, maka ini hukumnya secara mutlak karena tidak termasuk di dalamnya berprasangka buruk kepada Allah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.